perjalanan ke Turki ini bicara soal dari apa yang ditulis dari Kejadian sampai di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu 22 ditulis seperti ini. Jadi saudara bayangkan gak kalau apa yang tertulis di Alkitab itu menjadi sangat real di matamu. Dan kemudian di rohmu, di hatimu, bahkan seluruh tubuhmu seperti merasakan aura surga, hadirat surga sangat real. Dari apa yang pernah tertulis di kitab Kejadian sampai di Wahyu. Kita itu orang-orang yang kisah Rasul sudah jalan ya. Manifestasi kuasa Roh Kudus sedang terus berjalan dan akan mencapai puncak kedahsyatan di mana Roh Tuhan akan menyapu manusia dan tidak menyisakan satu manusia pun. Saya sangat percaya itu. Ya, saya sangat percaya itu dan saya menunggu itu. Dan bagaimanapun juga ini kitab Wahyu juga sedang berjalan dan kita sedang hidup di situ. Dan waktu saudara pergi ke satu negara dan dari apa yang dijanjikan Tuhan dan saudara bisa lihat di depan matamu itu amazing ya. Di kitab Wahyu dibilang gini, 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Jadi kalau saudara di sini ya, begitu MOG nyanyi How We Need the River, saudara bisa bayangkan, saudara bisa masuk di spirit, maka Wahyu 22 sedang jalan dalam hidupmu. Ya, bisa paham? Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita lihat di kitab Kejadian, pada awal Tuhan menciptakan manusia dibilang seperti ini. Ada suatu sungai, Kejadian 2 ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai terbagi 4 cabang. Yang pertama Pison, terus yang di seluruh tanah Hawilah, sungai kedua Gihon, dan sungai ketiga Tigris, yang keempat Efrat. Saudara bayangkan sungai Efrat itu sampai hari ini masih ada. Dan waktu saudara pergi ke Turki, ke daerah timur, waktu saudara lihat sungai itu sepanjang saudara lihat sungai itu. Jadi gini, di Turki itu perjalanan kita itu saudara bayangin, anggap dari Banyuwangi naik bus sampai ke Aceh. Tiap hari begitu, 9 jam, 12 jam, sampai tour guide-nya tidak mau kasih tahu saya rutenya. Supaya saya tidak mengeluh di awal. Jadi perjalanan orang ke Turki, selama ini Batra pergi ke Turki, kita tidak pernah pergi ke daerah timur. Kita selalu langsung konsentrasi ke daerah barat. Dan waktu saudara pergi ke daerah timur itu seperti virgin land menurut saya ya. Clean banget dan benar-benar beda banget dengan barat. Jauh. Dan waktu sepanjang lihat sungai dan pemandangan yang saya belum pernah lihat sebenarnya sih. Jujur pemandangannya bagus banget. Lebih bagus dari Israel. Waktu saya pergi ke Turki saya nggak expect. Saya cukup gentar karena saya tahu perjalanan ke Turki itu gak mudah. Saya tahu roh-rohnya juga lumayan sangat mengerikan. Pembina Sakeji di sana ada 4 malaikat yang menunggu waktunya dibebaskan untuk memusnahkan sepertiga dunia. Saudara bisa bayangin auranya tuh kayak apa? Dan waktu kita harus pergi ke negara ini saya gentar di dalam. Tapi waktu saya injak kaki saya di Gunung Ararat dan perjanjian diturunkan. Itu buat saya ya sejujurnya ada kepekatan cengkraman hadirat Tuhan sampai hari ini tuh masih sangat terasa. Benar-benar sangat terasa ya. Nah perjalanan kita itu jauh banget seperti dari Banyuwangi ke Medan. Dan waktu kita pergi ke timur itu daerahnya clean banget. Dan sepanjang sungai Efrat, saudara bisa merasakan apa yang tertulis di kitab Kejadian. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Harus ada saya tiba-tiba ngerti ya kenapa ada pohon ini di mana daunnya itu buat kesembuhan. Saya tuh bisa feel banget dan kemudian Tuhan jelaskan begini.
Di Taman Eden ada 2 pohon. Di tengah-tengah saya lihat ada pohon yang namanya pengetahuan baik dan jahat. Di tengah-tengah itu juga di sebelahnya ada pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan buahnya itu memberi dampak yang membuat orang itu, kalau sekarang kita bisa makan buah pohon kehidupan ya, kita ini makin immortal. Keindahan, kejayaan, kemuliaan, kemegahan, pengertian, hikmat itu memenuhi hidupmu. Kalau hari ini saudara mengerti bagaimana makan buah ini di rohmu. Dan hari itu pohonnya itu real. Tapi Adam dan Hawa bisa fokus pada pohon yang dilarang Tuhan. Bayangin ya. Nah, tiba-tiba saya dapat penglihatan seperti ini. Waktu mereka ambil buah itu, tiba-tiba mereka telan, tiba-tiba pops up dari bumi, dari dunia, keluar dari tanah keluar. Pohon kematian. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, mereka berdua itu menghadirkan pohon ini. Tiba-tiba di alam semesta, kalau saudara pernah lihat film Dr. Strange ya, itu tergambar kayak lubang besar dan itu terhisap pada maut. Makanya dunia, hati manusia itu bisa terhubung dengan maut, dengan dunia orang mati. Makanya senjata peperangan kita adalah sukacita. Saudara bayangin ya, sign dari Tuhan itu jelas banget. Hari pertama, hari Minggu saya mau berangkat sama Melinda. Pagi-pagi dibilang gini, Ci, paspor saya nggak ada, masih di kedutaan. Mel, ini udah jam 11. Kedutaan tutup hari Minggu, gimana? Akhirnya perang. Saudara tahu sampai di airport, saya beli minum 3. Saya bagi. Melinda 1, Fendi 1, saya 1, saya minum. Terus saya lihat di cupnya ada tulisan. Tahu nggak tulisan Melinda apa? Dia kan lambang mempelai Kristus. Love. Tulisannya Fendi, thank you. Minuman saya tahu nggak tulisannya apa? Ready fighting. Ibu udah khawatir. Ibu telepon saya, Ruth, baru kali itu loh. Ibu itu kayak apa ya, care banget ya. Biasanya kan wah gitu ya. Ini kayaknya lovely and care. Ruth, jangan takut. Kalau sampai harus pergi sendiri, jalan sama Tuhan lebih enak. Iya Bu, saya udah siap. Saya tahu ada makhluk apa di sana. Ya. Dan waktu saya dapat minuman itu, kami bertiga ngakak ya, cuma Ci, ready fighting. Itu udah tanda dari awal ya. Nah, waktu terus lagi ya. Nah, jadi saudara di roh harus bisa bayangkan waktu di Wahyu 22 menceritakan tentang pohon ini, sungai ini. Dia bilang gini, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih. Ini air amazing. Kalau begitu saya pulang, saya lihat sungai ini. Wow, ini wow, ya nggak tahu gimana lagi menjelaskan ya. Makanya tadi Pak Fendi bilang ada mujizat yang biasa. Anda bisa pergi ke bangsa-bangsa, dialami jadi duitnya ekstra. Saudara sangat bisa ngalamin ya. Karena saya tidak expect pasukan saya di Sulut, mereka bisa ikut sebanyak itu. Kenapa? Kali ini saya bawa rombongan orang pasukan Sulut itu yang di belakang. Jujur ya, untuk sewa gedung kebaktian aja, setiap kali saya kesana bangun pasukan isi 200 orang, kita akan menyewa satu gedung jelek dan ibu gembalanya akan berkata gini, Ibu Ruth, bulan ini saya baru bisa mengumpulkan 750. Saya minta maaf kalau saya minta bantuan ibu buat patungan sewa gedung 1 juta. Itu timnya tuh kayak begitu. Selama 3 tahun. Dan 1 orang pemimpin menggotong 3-4 orang. Mereka beriman, mereka berdoa, mereka kesaksian waktu di bus. Bagaimana mereka beriman. 1 pemimpin menggotong 4, artinya 1 orang pemimpin butuh 100 juta. Dan itu pergi beberapa pemimpin ya. Jadi di Mahanaim kita real banget menerima firman. Saya harap kita semua benar-benar mengalami ini ya. Nah, di tengah-tengah jalan kota itu ada seberang menyerang sungai pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Ini real.
pohon ini real ya. Dan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi saudara harus paham bahwa kehidupan di roh itu sangat real. Waktu saya pergi ke sana, saya lihat sungai Efrat dengan segala damai sejahteranya. Aura surganya luar biasa. Pohon-pohon yang mungkin gak jelas pohon kehidupannya, tapi di rohmu kamu bisa rasa firman ini sangat real ya. Nah, bicara soal sungai dan pohon ini akan terus berkelanjutan di sini ya. Saya mau pindah ke poin yang paling penting waktu kita pergi ke Gunung Ararat. Saya sudah bilang sama Melinda dari awal, Melinda, saya nggak akan daki gunung. Kenapa? Saya nggak mau saya daki gunung, nyampe di tengah-tengah saya melorot ke bawah karena saya nggak kuat. Saya sudah ukur kekuatan kaki saya mentokin. Saya punya problem di lutut sejujurnya. Jadi kalau duduk bangun sampai hari ini tuh sakitnya luar biasa. Cuma saya sudah biasa menahan rasa sakit itu. Tapi kalau untuk naik begini udah deh gak mungkin. Di Korea saya sudah paksa naik gunung mentok 1,7 kilometer. Itu nafas saya udah hampir hilang. Jadi saya bilang sama Melinda, Melinda kalau Gunung Ararat harus didaki, saya akan doa di bawah sendiri, kamu daki sendiri sama tim. Dan waktu sampai di Gunung Ararat, saudara tahu ini ajaib banget. Ternyata tidak perlu didaki. Ternyata ada mobil kecil yang bisa membawa kita di atas. Boleh tolong keluarin gambarnya? Ini penting buat bangsa kita. Ini penting buat bangsa-bangsa. Terus ini kita posisi terus yang tadi yang ada situs yang ditulis situs Ararat. Yang pertama yang ada tulisan situs Ararat. Nah ini kan Gunung Araratnya posisinya begini ya. Terus saya tuh gak tahu kalau kita bisa nyampe situ apa enggak. Karena itu tinggi banget, itu gunung tertinggi di Turki. Next. Nah kita dibawa di atasnya, itu terlihat. Jadi dari posisi kita berdiri terus itu terlihat posisi Batra itu pernah mendarat ya. Nah, yang saya dapatkan di sini adalah gini. Saudara bayangin ya. 6.000 tahun yang lalu Tuhan pernah janji sama Nuh. Ini yang namanya kekekalan. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. 6.000 tahun yang lalu Tuhan pernah janji sama Nuh. Apa janji Tuhan? Waktu Batra itu mendarat di Gunung Ararat, Nuh keluar dari Batra, dia itu gak gini loh, yes cuma keluarga gue yang selamat, yes gak mungkin. Kenapa? Dia lihat kebinasaan. Dan suasana saat itu luar biasa mencekam. Bayangin ya, dia buka pintu Batra dan seluruh makhluk binasa. Tempat dia beli paku buat Batranya, tempat dia beli semen buat bahteranya, itu semua orang-orang sudah habis. Dia gak bisa ye gitu, gak bisa. Dan di saat yang sama ketika dia dicekam dengan hal yang mengerikan, detik yang sama hati Tuhan juga sama. Dia lihat Nuh, orang dia cintai. Dia lihat Nuh, orang yang mendapat kasih karunia dan perkenanan. Ketika melihat hal yang mengerikan, dia membakar persembahan dan membuat mezbah. Dan hari itu Tuhan berjanji, gak akan pernah memusnahkan bumi dengan cara seperti itu lagi. Saudara mau tahu gak hati Tuhan saat itu? Dia sangat terenyuh dan perasaannya itu campur aduk. Dan di momen itu, kita berdoa di gunung itu, kita memohon belas kasihan Tuhan untuk perpanjangan waktu, untuk bangsa-bangsa yang butuh disembuhkan. Dan mereka butuh waktu secara spirit, daun ini harus turun. Dan mereka butuh waktu untuk sembuh. Dan waktu kita memohonkan hal ini di hadapan Tuhan,
Tiba-tiba 6.000 tahun kemudian ada mezbah yang dibakar lagi di gunung ini. Tiba-tiba Tuhan menurunkan sebuah perjanjian. Dan dia bilang gini sama saya, mulai hari ini aku yang akan mempertahankan Bahtera dan Mahanaim tetap ada di hadapanku selama-lamanya. Pada waktu mereka tidak setia, aku Tuhan Allah yang sama yang pernah berjanji kepada Nuh akan tetap mempertahankan Mahanaim, tetap ada di ruang Maha Kudus. Sebab ada tali belas kasihan. Dan bahkan ketika mereka tidak sanggup merangkak ke ruang yang sangat kudus, tali kasih setiaku akan menjangkau mereka, memeluk mereka, mempertahankan mereka, tetap ada di hadiratku. Saya enggak tahan dengan perjanjian itu. 6.000 tahun yang lalu, sebuah perjanjian tetap diturunkan lagi. Pak Yusak gak pernah merancangkan saya untuk berdiri di Gunung Ararat. Tapi saya melayani keluarga yang memiliki perjanjian dengan Tuhan sampai 4 keturunan. Dan waktu Tuhan bawa kaki saya ke sana, saya makin mengerti yang namanya kekuatan perjanjian, ya dan amin. Dan satu lagi di Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini penting buat saya. Kita tahu bahwa kita sering sekali memerangi 4 kuda. Salah satu kuda yang sangat mengganggu saya adalah kuda merah. Kenapa? Karena nama saya awalnya itu Apung. Arti Apung adalah merah. Esau artinya kemerah-merahan, Apung itu artinya merah. Saya tahu arti nama saya sesuatu yang berdekatan dengan kemarahan dan api. Dan satu hari Tuhan ganti saya dengan Ruth dan saya menikah dengan Bapak Setiawan, nama saya jadi Ruth Setiawan, ya. Nah, kuda merah ini waktu saya pergi ke Pearl Harbor di Hawaii, saya melihat dengan sangat jelas manifestasi kuda ini menggerakkan dunia. Waktu damai sejahtera diangkat sedikit aja dari bumi, bumi perang. Jadi ini menjadi konsentrasi saya di mana Tuhan janji di Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-sorailah hai putri Sion, hai Bahtera, hai Mahanaim. Lihat rajamu datang, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut mengendarai seekor keledai beban muda. Ia melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Saya pegang firman ini. Jadi waktu kaki saya injakan di sungai Efrat. Kami berdoa, kami peperangan dan dikatakan wilayah kekuasaannya, kekuasaan apa? Kekuasaan busur baru yang Tuhan buat. Busur apa? Damai, sejahtera. Busur ini akan menahan dan mereduksi kematian pada waktu Perang Dunia Ketiga. Cepat atau lambat itu tertulis ada perang. Tapi saya yakin busur perjanjian yang dulu Tuhan buat busur pelangi 6.000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan buat busur damai sejahtera. Saya lihat busur besar itu di bawah busur perang. Saya sangat lihat dan dibilang wilayah kekuasaan busur damai sejahtera itu akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dari sungai Efrat sampai Indonesia. Dari sungai Efrat sampai ujung-ujung bumi. Saudara mau tahu pada waktu Tuhan menciptakan bumi dia bilang jadilah air, jadilah daratan. Jadi daratan itu jadi satu daratan, nggak kepecah-pecah kayak sekarang. Bentuknya seperti embrio. Nika punya fotonya. Nah, Alfi coba cari di grup gambar peta yang dulu kalau keburu. Dia bentuknya tuh seperti embrio. Saudara mau tahu Indonesia di mana? Indonesia itu sepotong di atas, sepotong di bawah. Saudara dengar kesaksian Joshua kemarin, ujung bumi Australia, kita bingung mungkin. Sebentar bilang Indonesia, sebentar bilang separuh itu Australia di sini, Indonesia di sini, Papua.
Sisa Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan tuh di sini. Jadi saudara bayangin ya, wilayah kekuasaan busur pelangi itu akan terbentang dari laut ke laut, dari sungai Efrat, bukan sungai yang lain. Saya nggak tahu bagaimana cari sungai Pison, nggak tahu sungainya kemana udah, Pihon apa Pison. Tapi waktu dibilang dari sungai Efrat, ya itu dari ujung Indonesia atas, Australia itu masih gepeng seperti itu. Nempel sama Indonesia sepotong. Makanya dibilang gini, wilayah kekuasaan busur pelangi. Perjanjian yang Tuhan buat di abad ini, di tahun 2022. Terbentang dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ujung bumi. Ujung bumi. Dikunci dengan busur damai sejahtera. Buat saya amazing. Amazing. Mazmur 46 ayat 11 meneguhkan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di atas bangsa-bangsa. Aku ditinggikan di bumi. Saudara bayangin ya, kalau saudara baca Alkitab, firman yang ditulis, dan kemudian matamu menyaksikan apa yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu real depan mataku. Saudara akan sangat exciting ya. Saya berharap pada waktu kesaksian yang luar biasa diberikan, mindermu itu gak manifest. Kadang ketika kita mendengar kesaksian yang terlalu ajaib, kenali keminderan di jiwa yang mengalir di dalam tubuhmu juga. Minta aliran sungai kehidupan itu untuk menyapu bersih keminderanmu, sehingga engkau bisa meresponi hal-hal yang sangat ajaib, terlalu ajaib untuk menjadi milikmu juga. Jangan biarkan minder ini manifest dan kemudian kau menjadi skeptis, apatis, dan kemudian menentang hal-hal yang sangat ajaib. Dan kemudian hal itu tidak terjadi dalam hidup. Jadi kalau pagi hari ini buat saudara ini terlalu ajaib, kau bilang aja sama Tuhan, bisikkan di telinga Tuhan, Tuhan, aku ingin. Tahu gak kenapa? Karena waktu saya sampai di Efesus ya, ini ayat Kidung Agung 7 ayat 12. Seringkali saya rasa ini buat Bu Iin, dan saya numpang sama ibu. Kalau ibu masuk maligai Tuhan, saya akan pegang ujung jubahnya supaya saya ikut juga walaupun saya sampai pintu. Dan dibilang seperti, mari kita pergi pagi-pagi. Saya tahu ini ajakan Tuhan buat ibu. Ke kebun anggur dan melihat pohon anggur sudah berkuncup. Saya tahu Tuhan sering kencan sama ibu seperti ini di taman ini. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Apa yang membuat beliau seenergik ini? Apa yang membuat beliau jalan seperti ini sama Tuhan? Love. Dan waktu di Efesus, saya sejujurnya tidak tahu mendeskripsikan arti cinta. Kenapa? Begitu saya melihat cinta, saya melihat kedalamannya. Walaupun beberapa orang, ya apalagi Cimeri ya, Bu Ruth ngerti banget cinta. Tidak setitik pun aku pahami cinta dia. Belum ya. Tapi di Efesus saya rindu banget. Karena arti di Efesus adalah desirable, hasrat. Tuhan menciptakan kota Efesus dengan hasrat. Dia ciptakan Efesus itu menjadi kota yang punya hasrat dan dia juga punya hasrat. Dan saya anggap, menurut saya itu seperti Mahanaim. Dan waktu di Efesus saya bagikan sedikit pengetahuan, pengertian, pengenalan saya tentang cinta sedikit. Dan saya berlutut, saya bilang, saya begging Tuhan, kami orang yang tidak terlalu mengerti soal cinta.
Tetapi aku mohon, ajarkan kepada kami what love is. Saudara tahu, tiba-tiba hadirat Tuhan menyerbu dengan sangat hebat. Dan dia mengenalkan cinta kepada tiap-tiap pribadi yang menginjakan kaki di Efesus. Bahkan kepada mereka yang tidak berseru kepada cinta sekalipun. Tetapi cinta itu sangat berhasrat. Cinta itu sangat berpassion. Cinta itu sangat bergairah. Sehingga ada sekelompok orang datang ke sana walaupun belum sampai pada titik satu standar. Cinta tetap menjemput kita. Cinta tetap menjangkau kita. Dan Tuhan bilang gini, I long to bring you to my innermost chamber. Aku rindu membawamu sampai pada ruang yang sangat dalam di pusat hatiku. This is holy sanctuary me. Di mana ruang kudus ini sudah dibentuk oleh Tuhan untuk kita. I might carry you within me. Aku membawamu ke dalam hatiku. I would give you the spice wine of my love. This full cup of bliss that we share. Ini cawan anggur cinta, di mana selamanya kita akan berbagi cinta bersama-sama. Aku tanam di hatimu spice wine, anggur dengan berbagai rasa. Saudara mau tahu apa itu spice wine? Para ahli anggur akan menyatakan anggur yang dia tuang ke gelas. Dan waktu para orang-orang yang jago soal anggur, dia akan cium. Dan waktu dia cium, semakin banyak rempah-rempah yang terkandung di dalam cup wine ini, itu semakin mahal. Saudara mau tahu spice wine of love? Itu artinya anggur itu menyerap banyak hal dan mengubahnya menjadi rempah-rempah yang harum di hadapan Tuhan. Saya menganggapnya ini seperti dupa yang pernah Pak Fendi sharing. Pada waktu saudara meramu dengan benar, maka asap itu akan naik tepat di hati Tuhan. We would drink. Saudara mau tahu? Saudara lihat di Song of Song Kidung Agung 8 ayat 2. Dia tidak kasih kata lanjutan. We would drink our fill until titik. Artinya apa? Our love story dengan Tuhan tidak akan pernah ada akhirnya. Akan selalu ada titik-titik. The next story, the next glory, the next deep love. Buat saya waktu dibagikan ini ajaib banget. Dan setelah selesai dari Efesus, kita baru mau berangkat ke tempat lain. Tiba-tiba saudara tahu, saya menemukan satu pohon delima. Tingginya seberapa saudara mau tahu? Sepinggang. Pohon delima sepinggang. Saya tidak tahu itu pohon delima sampai saya lihat 9 buah delima, 7 atau 9 buah delima sebesar-besar ini. Saudara bayangin ya, pohonnya sepinggang, ya, buahnya sebesar ini. Bener ya Melinda ya, ya bener ya, bener ya, kita lihat itu kita bawa. Dan waktu saya lihat delima ini, saya tahu Kidung Agung tentang di bawah pohon delima aku akan berikan cintaku kepadamu. Saudara tahu kenapa pohonnya pendek? Seperti kita, cinta kita pendek ke Tuhan. Kita nggak ngerti how glorious His love. Toh Tuhan jongkok supaya kita bisa menjangkau cinta. Arti pomegranate adalah passion. Saya nggak tahan banget sih dengan waktu lihat pohon itu ya.
Saya sering ngintil Bu Iin untuk bisa ngerti cinta Tuhan. Tapi hari dimana Tuhan kasih lihat pohon delima pendek hanya sepinggang dengan buah sebesar itu. Dan dibuatnya 7 biji lambang sempurna. Atau 9 lambang perjanjian. Saya gak tahu itu udah dipetik, tapi saya sempat hitung 7 atau 9, saya lupa. Saya mengerti bahwa cinta akan mengejar kita. Makanya firman-Nya berkata dengan sangat jelas bahwa wood until titik. We would drink our love, our spice wine until titik. Ukirkan aku